Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa buat setiap kami. Bapa, hari ini kami datang dengan seluruh keberadaan diri kami. Kami membuka seluruh keberadaan isi hati kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, Engkau yang terus beracara, Engkau yang terus benar-benar membawa setiap kami untuk bisa mengenal Engkau, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami. Hari ini izinkan hamba-Mu bisa berkata-kata dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, dan setiap anak-anak muda di tempat ini boleh mengerti panggilan Tuhan, sehingga mereka bisa masuk melebur dalam kegerakan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami robohkan segala kesombongan, keangkuhan yang dibangun oleh karena merasa kami lebih tinggi daripada yang lain. Kami taklukkan di bawah kaki Kristus, dan kami katakan biarlah Engkau yang berfirman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami janjikan segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi nama Yesus Kristus saja. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke. Yang saya tahu anak muda nggak ada yang ngantuk-ngantuk. Amin. Anak muda itu ciri khasnya semangat. Yuk ngomong sama saya, semangat. Semangat. Sekali lagi ya, semangat. Semangat. Oke. Kalau anak-anak muda semangat cari Tuhan, maka Tuhan juga akan semangat untuk membentuk kehidupanmu. Siapa yang mau jadi bintang di sekolah, di kampus, dimanapun tempat kita berada? Ada yang mau? Sedikit? Jangan lihat kanan kiri. Ada yang mau jadi bintang? Mau? Kalau setengah tiang itu lambang kematian. Karena kalau bendera setengah tiang lambang kematian kan? Betul? Betul? Oke. Jadi kalau sungguh-sungguh harus segenap hati, oke? Siapa yang mau jadi bintang? Oke, beri tepuk tangan dulu buat. Oke, boleh duduk, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Samuel Mulyono. Saya dengan istri dari Jakarta. Jadi menyampaikan salam buat adik-adik di tempat ini. Adik-adik lah ya, saya sebutnya ya. Oke, yuk kita buka di Yesaya 40 ayat yang ke-1. Yesaya 40 ayat yang ke-1. Yesaya 40 ayat yang ke-1 bilang begini. Yang sudah dapat bisa ngomong haleluya. Nggak bawa Alkitab? Nggak bawa? Ada handphone? Di handphonenya nggak ada aplikasi Alkitab? Nggak ada? Nggak ada bawa Alkitab. Nah, yang nggak bawa Alkitab, lihat ke temennya yang ada Alkitabnya, terus kita baca sama-sama. Jangan diam, ayo, jangan malas, ayo. Biasain kalau ke gereja bawa Alkitab, ya. Siap? Oke, kita baca ayat yang ke-1. Yesaya 40 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir,
bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ketiga, saya baca, perhatiin sama-sama. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat yang keempat, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang kelima, baca sama-sama dengan suara yang keras pada hitungan yang ketiga. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Adik-adik, ayat yang kelima ini janji Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Artinya apa? Bahasa asli dari kata kemuliaan Tuhan itu punya arti yang namanya kualitas Tuhan. Nah, di Yesaya 42 kalau adik-adik baca, dibilang begini, kemuliaan Tuhan nggak pernah dikasih kepada benda mati. Nggak pernah. Kalau Tuhan menyatakan kualitas hidupnya, dia nggak pernah kasih ke benda mati. Makanya penyembahan ke benda mati dilarang. Karena di benda mati tidak akan pernah bisa menerima kemuliaan Tuhan. Nggak akan pernah bisa menerima kualitas Tuhan. Nggak pernah. Saya ulangi sekali lagi, tidak pernah bisa. Nggak pernah. Tapi janji Tuhan di Yesaya 40 ayat yang kelima bilang begini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Artinya apa? Kualitas Tuhan sudah diputuskan, bukan lagi cuma miliknya Tuhan, tapi itu juga akan bisa menjadi miliknya kita semua. Artinya apa? Kualitas Tuhan, Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi, betul? 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 Yang nyiptain pohon di luar siapa? Yang nyiptain gunung di luar siapa? Yang nyiptain bumi ini dengan seluruh isinya siapa? Tuhan, betul? Nah, Tuhan yang menciptakan seluruh kemegahan bumi ini, dia bilang begini, aku menetapkan kemuliaanku dinyatakan kepada siapa? Bukan kepada benda mati, bukan kepada sesuatu yang kita bisa sentuh, tapi kepada sesuatu yang hidup. Siapa itu? Kamu dan saya. Artinya apa? Kuasa yang sama. Waktu Yesus menciptakan langit dengan bumi ini, sekarang juga dikasih dan dinyatakan kepada kehidupan kita. Artinya apa? Kalau kamu hari ini butuh kepintaran, Tuhan mau bilang begini, kan Tuhan itu pintar, betul? Tuhan mengatakan begini, hei, kepintaranku sekarang buat engkau. Siapa yang penakut? Ada? Berani semua? Hah? Ada yang penakut? Hah? Tuhan kita Allah yang lebih besar, betul? Ya. Betul? Ya. Tuhan kita Allah yang menang, betul? Ya. Betul atau betul? Betul. Nah, Tuhan yang punya kualitas yang bisa menang, sekarang juga kemenangannya dikasih kepada kita. Artinya apa?
Kita yang mungkin selama ini sering kalah dengan dosa, sering kalah dengan kemalasan, sering kalah dengan ngelawan orang tua, betul? Betul? Nggak bisa dengar-dengaran sama suara orang tua, betul? Betul? Betul apa betul? Nah, Tuhan bilang begini, aku menyatakan kemuliaanku kepadamu. Artinya apa? Kualitasnya Tuhan sekarang Tuhan akan berikan buat engkau. Kalau engkau dulu sering melawan orang tua, kamu akan punya sikap bisa mendengar orang tua. Kalau kamu nggak bisa belajar, susah belajar matematika. Siapa yang susah belajar matematika? Nggak ada? Pintar semua di sini? Amin. Nggak ada di sini ya? Nggak ada yang bodoh. Amin. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Kalau kamu buntu, Tuhan bilang begini, kualitasku aku nyatakan kepadamu. Artinya apa? Kualitas Tuhan, apapun yang kamu butuhkan, apapun, keberanian, kepintaran, apa? Hikmat, apalagi? Power, apalagi? Segala sesuatu, ketakutan akan diberikan Tuhan buat kita. Halo? Amin. Jangan diam. Jangan diam. Kalau dengar kakak ngomong, abang ngomong, jangan diam. Siap? Kalau setuju dengan apa yang Firman sampaikan, biasakan ngomong amin gitu ya. Oke? Siap? Oke. Karena kalau diem aja pasif itu lambang kematian. Sekarang kita mau robah masa depan Desa Gajah. Amin. Kita rubah anak-anak muda Desa Gajah harus jadi anak-anak muda yang aktif. Amin. Halo. Nah, ini belum ngomong nih. Halo. Saya datengin kalau mah. Baru dia semangat. Tuhan tetapkan. Nah, semua kualitas Tuhan tadi di Yesaya 40 ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Artinya begini, kalau Tuhan udah kasih kemuliaannya dalam kehidupan kita, Dia akan mempromosi kita. Firman Tuhan bilang begini, maka seluruh umat manusia akan melihatnya. Jadi kalau Tuhan mengurapi kita dengan kemuliaannya, kualitas kehidupan kita bukan cuma terlihat dalam kehidupan kita, tapi ini akan juga terlihat dan terpancar, dan orang-orang lain akan melihatnya. Pak, saya dari orang yang gak berada, Pak. Pak, saya orang yang gak punya apa-apa. Pak, saya ada di Desa Gajah, Pak. Mungkin di peta aja gak akan ada, Pak. Kamu minder, kamu berkata, Pak, mana mungkin saya bisa jadi bintang. Mana mungkin saya bisa jadi bintang, Pak. Jadi artis, jadi orang terkenal, jadi orang yang bisa memberikan pengaruh di bangsa ini. Mana bisa, Pak? Saya bukan siapa-siapa. Adik-adik, saya mau bilang begini, ini ketetapan Tuhan buat adik-adik. Tuhan udah bilang begini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Jadi yang melihatnya semua orang, nggak ada yang terkecuali. Artinya apa? Tuhan tetapkan orang-orang yang menerima kemuliaan Allah
akan menjadi orang-orang yang bisa dilihat oleh orang lain. Engkau akan dijadikan jadi orang, jadi anak-anak bintang, menjadi anak-anak yang bisa memberikan pengaruh dimanapun engkau berada. Ada beberapa orang yang mungkin nanti akan diutus ke luar negeri. Amin. Yang amin dapat, yang nggak amin nggak dapat. Akan ada orang-orang yang akan dijadikan tokoh-tokoh nasional dari Desa Gajah. Amin. Yang diam aja ngelihat kanan kiri nggak dapat. Kalau ada firman Tuhan bilang, hidup matimu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Artinya apa? Kalau lidahmu ini kita pakai untuk selalu berkata amin kepada firman, sepakat dengan firman, dan kau mulai memperkatakannya, maka engkau akan memakan buahnya. Memakan buahnya artinya segala sesuatu yang ada di firman akan bisa kamu nikmati. Dan bukan hanya sekedar kamu menikmatinya, tapi orang-orang di sekitarmu akan bisa mengecap juga hal yang sama. Akan bisa mengecap. Orang-orang akan bisa lihat, anak ini beda. Kalau saya ketemu dengan dia, saya bisa ketemu dengan Tuhan. Saya ketemu kalau ngobrol dengan anak ini, saya bisa merasakan Tuhan. Kenapa? Karena saya lihat ada kemuliaan Tuhan di sana. Nah, itu adalah pengakuan orang-orang yang ketemu dengan engkau. Engkau nggak akan lagi dikenal sebagai troublemaker, enggak, pembuat masalah, enggak. Bahkan orang terdekat sekalipun yang ada di depan kamu, bapakmu, mamamu yang selama ini bilang kau bego mungkin, yang selama ini mungkin memandang kamu sebelah mata, akan melihat ada perubahan kualitas kehidupan. Yang tadinya kamu mungkin dipandang sebelah mata, tiba-tiba orang akan lihat, Tuhan sudah bergerak dalam hidup orang ini. Anak ini akan menjadi anak yang akan jadi bintang di bangsa ini. Siapa yang mau? Amin. Yes. Tinggi. Nggak apa-apa, nggak bau kok, nggak bau. Angkat aja tinggi, tinggi. Siapa yang paling tinggi akan dapat duluan. Tapi ayat kelima itu terjadi kalau apa? Kalau ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 terjadi. Kalau teman-teman semua mau ngalami yang namanya kemuliaan Tuhan dinyatakan, saya melihat ini nggak dalam waktu yang lama. Kau bisa berhitung mulai sekarang, 3 tahun dari sekarang, aku yang akan promosi kamu. Ini yang saya percaya Tuhan sedang mau bilang sama kamu. Engkau sudah menyimpan banyak hal rahasia hati, dan mulai hari ini Allah sudah melihat
kesungguhan hatimu. Dan inilah yang akan terjadi mulai hari ini sampai 3 tahun ke depan. Engkau akan mulai dibawa dengan kualitas yang berbeda. Tuhan akan benar-benar membawamu untuk menerobos banyak hal. Ada beberapa hal yang mungkin selama ini menjadi penghalang, tembok penghalang. Dan Tuhan mau berkata, jangan takut anakku. Jangan pernah takut. Karena walaupun orang memandang engkau sebelah mata, orang berkata kamu gak punya masa depan, orang berkata kamu kayaknya gak akan bisa kemana-mana. Tapi kalau Tuhan berkata, aku yang menyatakan kemuliaanku, maka engkau akan benar-benar dipromosi lebih tinggi dari apapun yang orang bisa nilai. Karena pengurapan Allah Tuhan itulah yang akan mengurapi engkau hari ini. Dan dia akan menjamamu, dia akan membawamu, menguatkan kakimu yang lututnya selama ini terplecok, sekarang akan kuat. Karena Tuhan yang akan membimbing engkau. Dan dia menjamah engkau, dia mengurapi engkau, dia akan menguatkan engkau. Sehingga engkau akan benar-benar bisa berlari lebih cepat dari orang-orang yang ada di zamanmu. Terimalah pengurapan ini. Terima pengurapan ini sekarang. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, terima sekarang. Penuh dengan Roh Kudus. Penuh. Jesus. Jesus. Lord. Holy One. Holy One. Lord. Release. Release. Lord. Release. Go. Shandaralaka. So rakadalabaso. Jesus. Lord. Jaga hatimu supaya engkau tetap rendah, karena Tuhan yang akan beroperasi mulai hari ini dalam kehidupanmu. Ada banyak kejutan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan. Bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah dalam nama Yesus Tuhan. Lord Jesus. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-1. Biarin aja. Oke. Ayat yang ke-40, ayat yang ke-1. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Ini artinya apa? Ini janji buat teman-teman. Ini janji buat teman-teman. Dan yang kedua, ayat kedua bilang begini, tenangkanlah hati Yerusalem, serukanlah kepadanya. Artinya apa? Sebelum semua promosi kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupanmu, yang perlu dilakukan adalah dipastikan adalah biarkan hatimu tenang. Siapa yang sering galau di sini? Sering galau? Tenangkan hatinya. Artinya apa? Kalau hari ini banyak kekhawatiran, ketakutan, minder, rendah diri, merasa terbuang, Tuhan bilang begini, tenangkan hatimu. Karena orang yang tidak tenang hatinya tidak akan pernah bisa berdoa. Padahal doa adalah nafas hidup orang benar, betul? Doa adalah sesuatu yang bisa menghubungkan kita. Karena kemuliaan Tuhan bisa datang dalam kehidupan kita kalau kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Amin.
Amin. Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan bisa kita nikmati terus-menerus. Ada proses transfer kehidupan ilahi akan terus bisa kita nikmati selama kita terus terhubung dengan Tuhan. Nah, terhubung dengan Tuhan hanya terjadi ketika doa. Yes. Amin. Nah, untuk kamu bisa berdoa, tenangkan hatimu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena hati orang yang tidak tenang tidak akan pernah bisa menikmati hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan bilang begini, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Nah, yang kedua adalah setelah tenangkan hatimu, pastikan perhambaanmu sudah selesai. Artinya apa? Apapun yang selama ini mengikat engkau, kebiasaan buruk, yang cowok-cowok nonton bokep, amin, selesaikan perhambaanmu. Halo, ada amin? Amin. Apalagi kebiasaan burukmu? Kalau ke sekolah, seenaknya pulang ke sekolah, lempar sepatunya kanan kiri, terus bilang sama makan, gitu. Bukannya bilang, Pak, aku udah pulang. Halo? Ya. Enggak marah kok, saya enggak marah. Tenang aja. Enggak kok. Enggak marah. Tuhan cuma mau bilang begini, Tuhan punya maksud loh buat engkau. Tuhan punya sesuatu yang besar loh yang Tuhan mau sediakan buat kita. Tuhan mau buat sesuatu loh dalam kehidupan kita. Tuhan mau melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi kamu harus izinkan pertama, tenangkan hatimu. Dan yang kedua adalah pastikan apapun yang sekarang menghambakan dirimu, itu jangan lagi mengikat engkau. Mungkin TikTok. Siapa yang suka TikTok? Suka. Apakah mungkin TikTok, IG, kalau zaman saya Facebook menghambakan diri kita? Siapa yang satu hari aja hari ini baca Alkitab satu hari? Ada? Generasi zaman baheula katanya. Anak-anak muda, siapa yang hari ini satu hari aja, satu hari minimal 1 jam lihat TikTok? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku. Perhambaannya mungkin beda. Lihat YouTube jadi lebih penting daripada lihat firman Tuhan. Siapa yang pertama kali bangun langsung baca Alkitab? Ada? Nggak ada? Kalau bangun tidur, apa yang dibaca? Kalau bangun tidur pagi-pagi, apa yang dibaca langsung? Hah? Firman Tuhan. Langsung, setiap hari. Iya. Iya. Iyanya malu-malu. Apa-apa. Yang kedua adalah hentikan perhambaan. Kenapa? Karena perhambaan harus berakhir. Dan Tuhan mau bilang begini, kesalahannya telah diampuni.
Teman-teman, sejahat apapun masa lalumu, apapun perbuatanmu di hari belakangan ini, di beberapa hari belakangan ini, atau bahkan baru kamu lakukan tadi malam, Tuhan mau bilang begini, selama engkau mau datang sama aku, kata Tuhan, aku mengampuni engkau. Oke? Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat yang ketiga, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini artinya apa? Artinya begini, setelah hatimu tenang, setelah engkau mengetahui bahwa engkau sudah diampuni dan penghambaanmu sudah berakhir, hal selanjutnya yang keempat yang perlu engkau alami adalah engkau harus bisa mempersiapkan jalan buat Tuhan sekalipun kehidupanmu seperti padang gurun. Artinya apa? Padang gurun itu sesuatu yang tidak ada arah, sesuatu yang kayaknya kering, susah kita temukan ada air. Kayaknya nggak ada tahu. Kalau di padang gurun tuh nggak tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, nggak tahu. Blank. Nggak ngerti arah mata angin kemana, karena ke kanan, ke kiri, depan, belakang sama semuanya. Nah, tapi Tuhan bilang begini, persiapkanlah jalan. Artinya apa? Kalau hari ini hidupmu nggak punya tujuan, kamu hidup datang masuk ke dunia ini, lahir, tapi sekarang kamu nggak ngerti, Tuhan aku maunya jadi apa ya? Nggak punya cita-cita, nggak pernah punya tujuan mau mengarah kemana. Nah, Tuhan mau bilang begini, kalau itu hidupmu hari ini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Sekarang ini waktunya untuk engkau mengejar Tuhan, supaya engkau tahu tujuan kemana engkau mengarah. Jangan pernah puas dengan kondisi dirimu. Kalau hari ini kamu bingung mau kemana, lahir, setelah lahir jadi besar, setelah jadi besar sekolah, dari sekolah kuliah, betul? Dari kuliah kerja, habis kerja mangoli, betul? Betul? Setelah mangoli apa? Punya anak, ya kan? Terus setelah punya anak, punya cucu, habis punya cucu, monding mah, meninggal kita, gitu. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya orang kita dengan, kalau kita cuma hidupnya seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Mereka juga mengalami hal yang sama, betul? Karena apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar lewat di dunia ini. Lahir, besar, kerja, nikah, akhirnya meninggal. Enggak. Ada potensi-potensi ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan. Ada tujuan-tujuan ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan. Ketika engkau mengenal Tuhan, engkau datang, makanya hatimu harus tenang supaya kamu bisa berdoa. Nah, ketika kamu berdoa, ada banyak hal. Mungkin dosamu harus kamu selesaikan dulu, tapi setelah dosamu diselesaikan, maka Tuhan akan mulai gini, aku akan mengungkapkan jalan-jalanku dalam kehidupanmu. Artinya apa? Ada tujuan Tuhan yang akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kamu. Ada tujuan, ada sesuatu yang akan Tuhan taruh. Sehingga apa? Sehingga itu menjadi cita-cita kamu. Kalau hari ini kita sudah punya cita-cita itu, ambil cita-cita itu. Jangan pernah mau dipadamkan oleh situasi apapun, tapi bawa itu dalam hadirat Tuhan. Amin. Bawa itu dalam hadirat Tuhan. Halo, amin.
dan rami di hadapan Tuhan sampai sesuatu itu yang kita cita-citakan itu terjadi. Amin. Karena hanya dengan cara itu engkau akan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Artinya luruskan, artinya ada bicara tentang apa? Alignment. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya adalah luruskan cara kita hidup. Kalau selama ini cara kita hidupnya serampangan, kayak padang belantara. Padang belantara itu serampangan, nggak ada bentuk, nggak punya pola, seenaknya. Nah Tuhan bilang begini, luruskan. Yang pertama tadi jalan itu urusan Tuhan. Tapi yang sekarang adalah responnya adalah apa? Luruskan jalanmu supaya Tuhan bisa lewat. Artinya apa? Harus kita selaraskan. Ngomong sama saya. Selaraskan. Selaraskan. Ngomong, selaraskan. Harus dilurusin, harus diselaraskan dengan apa? Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Kalau selama ini kamu dikenal sebagai anak malas, mulai hari ini jangan malas lagi. Amin. Kalau hari ini engkau dikenal sebagai orang yang sering melawan orang tua, mulai hari ini jangan lagi lawan orang tuamu. Amin. Amin. Kalau selama ini kamu sering berantem, emosi dikit, sekarang emosi sedikit, datang sama Tuhan. Amin. Gak bisa Pak, aku ini orang Batak Pak, darahku panas. Hei, Tuhan sanggup mengubahkan engkau. Apapun situasimu, bagaimanapun kehidupan engkau di masa lalu, tidak pengaruh buat Tuhan. Dengarkan ini baik-baik. 3 orang yang di belakang, Tuhan punya maksud besar buat engkau. Siap-siap. Selaraskan jalanmu buat Tuhan. Karena Tuhan akan lakukan banyak hal. Ada banyak penyelarasan, alignment yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan. Serahkan seluruh hidupmu buat Tuhan. Amin. Siapa yang udah punya pacar? Udah punya? 1. Ada? Hah? Saya masih mau Pak. Yang udah punya pacar, gimana cara kamu berpacaran? Masih serampangan kah? Kalau hari ini punya gaya berpacaran tidak sehat, selaraskan itu dengan nilai-nilai kekudusan Tuhan. Amin. Amin. Ada orang di sini. Ada orang di sini. Malu-malu. Yang selanjutnya, setiap lembah harus ditutup. Apa artinya? Lembah ada sesuatu yang cekung. Kalau orang Sunda bilang dekok. Sesuatu yang tidak utuh. Artinya itu kondisi hati yang selama ini akhirnya membuat hatimu kayaknya nggak utuh. Apa itu? Sakit hati? Kekecewaan? Marah? Bapak sih nggak ngerti. Saya dipukulin tiap hari sama ayah saya. Bapak nggak ngerasain sakitnya saya.
Teman-teman, saya mau cerita sedikit. Bapak saya seorang Batak, kuat sekali, powerful. Setiap hari saya harus melihat mama saya dipukulin. Dia pulang ke rumah dalam kondisi yang mabok. Emosinya udah gak bisa ditahan. Apa yang dia lakukan? Datang ke rumah, sesuatu gak sesuai dengan harapan dia, dia marah. Dia ambil sofa, dia lemparin itu ke kepala. Dia pukulin anak-anaknya. Saya sendiri dididik dalam kondisi yang begitu parah. Sampai satu kali saya punya impian begini. Waktu saya besar, waktu badan saya besar seperti ayah saya, bapak saya. Kalau saya udah besar, saya akan ambil kerahnya dia. Saya akan angkat dia dan saya akan tonjok dia. Saya dididik dalam kondisi yang begitu parah, banyak penyiksaan, penganiayaan, sehingga hati saya luka, bolong. Jadi ada sebuah lembah yang nggak pernah bisa diisi oleh apapun. Saya berjalan dalam kondisi yang dendam. Tapi kelas 2 SMA saya ngalamin Tuhan. Apa yang terjadi? Ada seorang hamba Tuhan lagi khotbah sama seperti saya khotbah hari ini. Ya, tadi saya lihat. Mungkin saya masih sekitar seperti adik ini, kecil. Tapi ada seorang hamba Tuhan, marga butar-butar. Dia bilang begini, Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau nggak punya bapa di dunia ini, Tuhan ingin jadi bapakmu. Kalau engkau nggak pernah mengalami kasihnya Bapa, nah Tuhan yang di sorga akan memberikan kasih Bapa buat engkau. Waktu dia bilang begitu, saya bingung. Kenapa? Karena hati saya kayak nggak tenang. Saya bingung, kenapa ini isi hati saya? Karena campur antara kemarahan, kekecewaan. Tapi saya ngerasain Tuhan pengen saya ngampunin ayah saya. Di situ waktu dia tantang di altar call, saya maju yang pertama sambil nangis. Di situ saya memutuskan, Tuhan, saya lepaskan hak saya untuk balas dendam kepada bapak saya. Dan apa yang terjadi? Di situ Tuhan lawat saya, Tuhan penuhi saya. Singkat cerita, saya pulang dari acara itu, saya sampai di rumah, apa yang saya lihat? Nggak ada perubahan. Tenang. Nggak ada perubahan. Ayah saya tetap marah-marah, tetap pukul-pukul. Tapi di situ saya punya respon yang berbeda. Setiap malam saya join dengan mama saya bersama mama saya. Saya berdoa. Buat siapa? Buat keselamatan bapak saya. Beberapa tahun dari situ, Tuhan izinkan ayah saya yang tadinya powerful, sterek, kuat, kayak apa-apa memukul, tiba-tiba lunglai dalam kondisi dia kena stroke. Saya di situ waktu lihat pertama kali ayah saya cuma bisa bilang begini, Bapak, aku mengampuni dia. Aku ampuni dia. Aku lepaskan pengampunan. Nggak ada kebencian sedikit pun. Nggak ada. Saya lepaskan itu. Saya peluk ayah saya, bapak saya bilang, Pak, maafin Samuel ya. Sama ini udah benci sama bapak. Dalam kebalelolan di lidahnya, dia bilang begini, Bapak juga minta maaf ya, Noel.
Titik itu sampai 6 bulan kemudian menjadi masa yang paling indah buat keluarga saya. Kenapa? Karena ayah saya ngalamin Tuhan, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, dan akhirnya berubah. Walaupun di akhir 6 bulan ayah saya meninggal, tapi kami bisa mengakhiri pertandingan dia dengan baik. Setelah kita doa malam, ayah saya dipanggil Tuhan. Dan ternyata kondisi itu membawa saya banyak sekali perubahan, banyak sekali transformasi yang terjadi dalam kehidupan saya. Setiap kali, saya bukan orang yang berada, teman-teman. Saya bukan orang yang pintar. Karena saya bertumbuh sebagai orang yang keras. Saya juga bertumbuh sebagai anak muda di kota Bandung yang keras juga. Kalau ada kerusuhan, saya jadi anak pertama yang di depan itu. Saya jadi orang pertama yang bawa parang, bawa batu. Kalau mau berantem dengan sesama saya jadi orang pertama. Pasukan berani mati. Orang bilang nggak ada masa depan anak ini. Tapi Tuhan ubahkan saya semenjak pengalaman itu. Tuhan ubahkan saya bahwa saya benar-benar 180 derajat. Dulu yang tadinya saya nggak ngerti, sekarang saya dibuat mengerti. Dulu yang dulunya saya nggak ngerti bagaimana cara kejar Tuhan, saya sekarang jadi ngerti gimana cara kejar Tuhan. Saya bukan orang yang sering belajar. Saya nggak berharap saya diterima di perguruan tinggi terkenal. Tapi Tuhan izinkan untuk saya diterima di perusahaan, diterima di perguruan tinggi nasional. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman kenal dengan yang namanya ITB. Saya diterima di ITB. Dan akhirnya saya berkuliah di jurusan matematika. Bingung. Saya dibawa untuk bisa ikut olimpiade pada saat itu. Dari orang anak muda yang tidak pernah punya masa depan. Dari orang yang kayaknya nggak ada orang lihat sebelah mata, nggak punya masa depan. Tiba-tiba Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang berprestasi. Kalau itu Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan saya, itu juga bisa dilakukan dalam kehidupanmu. Amin. Nah, bagaimana caranya? Timbun. Artinya apa? Kalau engkau punya hati yang selama ini dekok, punya hati yang selama ini jadi kubangan, punya hati yang selama ini mungkin luka, Tuhan ingin bilang timbun. Setiap lembah harus ditutup. Ditutup dengan apa? Pengampunan. Men. Yang kedua adalah setiap gunung dan bukit diratakan. Artinya apa? Sombong, ego. Kalau selama ini kita terlalu ego mengandalkan diri kita sendiri, rendahkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Artinya apa? Rendahkan dirimu. Jangan mau ego. Jangan mau menang sendiri. Karena tidak akan pernah ada orang sombong dipakai Tuhan. Amin. 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 Jadi setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Artinya apa? Luruskan jalan. Apapun yang kurang, apapun yang lebih, apapun yang selama ini membuat hidupmu nggak utuh, ditimbun dengan firman, timbun dengan pengampunan. Kalau selama ini kamu terlalu ego, belajar untuk apa? Rendahkan dirimu. Supaya apa? Jalan kita rata. Amin.
Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk itu bicara tentang apa? Yang rumit kehidupan kamu, yang mungkin kamu lewati rumit. Simplicity. Pastikan kehidupanmu simple, jangan dibuat rumit. Karena kalau itu terjadi, maka ayat yang kelima terjadi. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ayat yang terakhir bukan hanya sekedar orang akan lihat, tapi di ayat yang terakhir dibilang begini, sungguh ketetapan ini bukan lagi cuma sekedar perkataan manusia, tapi ini adalah ketetapan Tuhan yang Tuhan ucapkan sendiri buat kehidupanmu. Amin. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Mau mengalami kemuliaan Tuhan? Supaya dinyatakan dan semua umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Yang mau? Maju ke depan sekarang. Come on. Maju ke depan. Yang angkat tangan tadi, ayo maju ke depan, maju ke depan. Come on, come on. Jangan berlama-lama. Come on, come on. Ayo. Yes, angkat kedua tanganmu, angkat kedua tanganmu. Yes. Siapa yang mau? Ada lagi yang lain nggak mau? Selamat tinggal ya. Berarti nggak mau ya yang lain? Bye bye. It's okay, it's okay. Lord God. Berdoa, 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 berdoa. Jesus, Jesus, Lord, lakukan perbuatan. Jesus, Jesus, Lord. Jesus, ya Tuhan, Lord. Jesus. Di Yesaya 40 ayat ke-31, ini janji Tuhan buat setiap orang yang mau mengalami kemuliaan Tuhan. Hari ini saya akan berdoa buat orang-orang yang mau saja untuk mengalami kemuliaan Tuhan. Ayat 29 bilang begini, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31 ini janji Tuhan buat engkau. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini ketetapan buat engkau. Allah akan membaharui kekuatanmu. Allah akan memberikan kekuatan sehingga engkau tidak pernah menjadi lelah. Inilah ketetapan Tuhan buat engkau. Apapun kondisi engkau, kalau engkau merasa hari ini engkau butuh untuk mengampuni orang yang membuat hatimu sakit, ampuni sekarang. Berdoa, Tuhan aku ampuni. Sebutkan namanya. Doa sama Tuhan. Sebutkan, Tuhan aku ampuni, sebutkan namanya. Semua. Aku ampuni karena perbuatan-perbuatannya Tuhan.
Hari ini aku serahkan, ikuti doa saya. Hari ini aku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Aku berkomitmen, mulai hari ini aku akan mengejar Tuhan dan seluruh kebenarannya. Hidupku hanya untuk Kristus. Aku terima Engkau sebagai Raja, Tuhan, dan penyelamatku satu-satunya. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Jesus, Kau penuhi dia Tuhan. Sebagaimana Engkau menjamah hidupku belasan tahun yang lalu, hari ini izinkan dia mengalami pengalaman yang sama. Dalam nama Yesus. Lord, semua akar pahit ditarik keluar dan lepas sekarang, dan terimalah jamahan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan, terima pengurapan. Jamah, Lord, jamah. Kuatkan dia Tuhan. Oh, sebab dia hidup, Engkau hidup, Yesus, Engkau Allahku yang berkuasa selamanya. Yesus, Lord, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu. Come on, worship leader, maju ke depan. Nyanyikan lagu ini. Ya Allahku, aku hendak. Mari semua bangkit berdiri. Yes. Inilah yang waktu. Come on. Jesus, dan hatiku ganamu. Come on. Yes, Tuhan setia. Kepadamu, Tuhan.
Tuhan, yes Tuhan. Kepadamu Tuhan. Oh, Jesus, Jesus. Amin, 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 amin. Sekali lagi, katakan dengan segenap hatimu. Oh, setiap waktu nyanyi. Teman-teman, saya masih merasa ada beberapa di antara engkau yang mungkin perlu melepaskan, memastikan segala sesuatu yang tadi kita bicarakan, kita sharingkan, itu terjadi dalam kehidupanmu. Dan saya percaya ada banyak dari antara engkau yang akan mengalami kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kalau engkau menjadi orang yang merasa butuh untuk melepaskan pengampunan, meluruskan jalan kehidupanmu yang selama ini tidak berarah, dan hari ini Tuhan ingin menyatakan tujuan hidupmu sekali lagi dalam kehidupanmu. Mungkin selama ini engkau dikenal sebagai anak yang egois, yang sombong. Tuhan mau bilang begini, aku akan pakai hidupmu, tapi engkau harus merendahkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Kalau hidupmu hari ini berlekuk-lekuk, skenario kehidupanmu kayaknya rumit, kamu merasakan stres yang tidak ada ujung-ujungnya, hari ini Tuhan mau bilang sama engkau, aku yang akan meluruskan semua skenario itu. Karena skenario itu, karena ada keputusan yang tidak akurat yang sempat terjadi dalam kehidupanmu. Hari ini kata Tuhan, aku yang akan menyatakan kemuliaanku, dan engkau akan mulai melihat ada banyak hal yang akan terupgrade dalam kualitas Tuhan dalam kehidupanmu. Saya kasih kesempatan kedua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman merasa engkau harus meresponi firman itu, saya hitung ketiga, siapapun engkau orangnya, jangan lihat kanan kiri, langsung maju ke depan, langsung maju ke depan. 1, 2, 3, ayo lari ke depan, lari ke depan, lari ke depan. Come on, come on. Pintu anugerahnya sedang terbuka, sedang terbuka. Jangan lihat kanan kirimu, ayo maju ke depan. Jesus, 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 Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus. Teman-teman, jangan izinkan pintu anugerah ini berlewat begitu saja. Mari maju ke depan.
Mari, come on, yang lain. Ayo, ayo. Ayo. Maju ke depan. Jangan tunggu ditunjuk. Mari maju ke depan. Maju ke depan. Ayo. Berulang kali saya coba selesaikan khotbah saya, tapi Tuhan bilang enggak, karena masih banyak. Ayo, maju ke depan. Kau rasa itu adalah panggilan Tuhan buat engkau. Maju ke depan. Come on. Oh, yang di depan angkat kedua tangan, angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Come on. Come on. Jangan berlama-lama. Come on. Masih ada lagi. Saya menyambut engkau dalam kerajaan Allah. Mari, mari maju ke depan. Mari maju ke depan, maju ke depan. Yes, angkat kedua tangan. Sembah dia, sembah dia. Mari, mari. Mari, maju ke depan. Silakan mulai berdoa. Yang di depan angkat tanganmu. Serahkan hatimu sama Tuhan. Yo! Jesus, Jesus, Jesus. Allah melihat hatimu. Yang di depan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ikuti doa saya yang di depan. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadaku. Aku mengampuni mereka atas kekecewaan yang mereka tinggalkan dalam kehidupanku. Aku ampuni. Sebutkan namanya. Yes. Mungkin ada yang 2 orang, 3 orang. Sebutkan saja. Hari ini aku mengampuni mereka. Yes, 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 yes. Aku meninggalkan segala kebiasaan burukku. Ngomong sama saya. Aku meninggalkan. Ikuti doa saya. Aku meninggalkan kebiasaan burukku, kebiasaanku yang tidak menyenangkan hatimu. Aku tinggalkan itu. Mulai hari ini aku dedikasikan seluruh hidupku untuk penggenapan rencana Tuhan. Mulai hari ini Yesus, Engkau yang jadi Raja, jadi Tuhan, jadi penyelamat dalam kehidupanku. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu dalam hidupku sekarang. Angkat tanganmu tinggi, tinggi. Angkat tanganmu tinggi, 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 tinggi. Jesus. Bapak lihat anak-anakmu. Aku berdoa buat anak-anakmu yang di depan. Aku berdoa Tuhan, Engkau berperkara dengan kehidupannya. Ketika mereka melepaskan doa ini Tuhan, biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi
kehidupan mereka. Mulai hari ini mereka akan berlari dengan cara yang berbeda. Mereka akan mengejar Tuhan dengan cara yang berbeda. Mulai hari ini kemuliaan Tuhan yang terjadi terpancar dalam kehidupan mereka, dan mereka akan menjadi roh kehidupan buat teman-teman mereka. Aku berdoa melepaskan berkat ini dari dalam kerajaan Allah turun atas kehidupan mereka. Mulai sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang. Buka hatimu, buka hatimu. Yes, terima sekarang, terima sekarang, terima sekarang. Lord, jamah, 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 jamah. Lord, jamah, jamah. Lord, lepas, lepas. Aku sudah melihat tempat-tempat tersembunyi yang selama ini kau taruh. Aku akan mencabut itu, kata Tuhan. Karena engkau spesial, engkau punya spesial, engkau punya panggilan spesial dalam kehidupanmu. Mulai hari ini, kata Tuhan, tinggalkan kebiasaan burukmu, karena aku yang akan beracara buat engkau. Mulai hari ini, jangan lihat kanan kirimu, karena aku akan berperkara menguatkan engkau. Dan engkau akan berjalan dengan apinya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Lord, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, Jesus, 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 Lord. Syakara namaha. Romahanta kari karabahasa karbuhusu. Redebe nahandahayaka. Jangan lagi menunggu orang itu, kata Tuhan. Karena dia bukan buat engkau. Jangan sia-siakan hidupmu untuk sesuatu yang bukan milikmu. Luruskan jalanmu sekarang. Aku yang berperkara hari ini buat engkau. Aku, kata Tuhan, yang akan juga meluruskan hidupmu, jalanmu ke depan. Selesaikan semuanya. Pulang dari hari ini, selesaikan. Jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi. Lakukan itu. Aku melepaskan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Ada banyak yang Tuhan sudah investasikan dalam kehidupanmu. Engkau menganggapnya rendah. Kau merasa kayaknya itu bukan panggilanku. Tapi Tuhan memanggil engkau hari ini. Aku akan menjadikan engkau menjadi seorang penginjil. Ada pesan-pesan yang dahsyat yang akan Tuhan percayakan dalam lidahmu. Dan aku memanggil engkau masuk dalam pelayanan sepenuh, kata Tuhan. Dan hari ini serahkan seluruh keberadaan dirimu. Karena skill-skill yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupanmu akan membentuk engkau, menjadikan engkau menjadi ujung tombak di tangan kerajaan Allah. Dan sekarang pengurapan ini turun atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, terima sekarang. Dalam nama Yesus, Lord, dalam nama Yesus, Jesus. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa melepaskan berkat. Hai anak-anak muda yang letih, lesu, dan berbeban berat, dengarkan ini baik-baik. Ini ketetapan Tuhan buat engkau. Walaupun engkau lelah, walaupun engkau letih, walaupun engkau tidak berdaya, Tuhan akan memberikan kekuatan baru seperti pada Raja Wali. Tuhan yang akan menguatkan kekuatanmu sehingga engkau tidak akan lagi menjadi anak muda yang sama lagi. Mulai hari ini engkau akan benar-benar berbeda. Mulai hari ini engkau akan merasakan Tuhan yang bekerja dalam kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan mematraikan engkau, melesatkan engkau kepada tujuan yang Tuhan ingin tetapkan dalam kehidupanmu.
terimalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, amin, amin. Come on, beri tepuk tangan buat Tuhan. Boleh silakan kembali. Saya kembalikan kepada Ibu.